kita beri kesempatan kepada Romo ini untuk menyampaikan gagasan atau pikirannya terkait dengan isi atau hal lain terkait dengan karya Pak Manto ini. Kami persilakan Romo. Selamat siang semua. Selamat siang. Masih ada semangat buat saya? Dulu Romo Preses kepala sekolah itu satu saja di seminari. Sekarang ada kepala sekolah SMP, ada kepala sekolah SMA. Ya. Pertanyaan saya kepada para kepala sekolah, kepada para guru, dan kepada para pengawas, merdekakah kalian di era merdeka belajar? Balik kan? Atau justru membuat kita tidak merdeka? Pernahkah Bapak Ibu duduk bersama, diundang oleh Menteri Nadiem, bersepakat, mari kita menggulirkan sebuah kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar? Pernah? Namanya kurikulum merdeka, tapi justru mulai rintisan sampai implementasinya membuat kita tidak merdeka. Nah, salah satu celah pemberlakuan kurikulum merdeka itu adalah ketidaksinambungan antara roh dari kurikulum merdeka dengan pengguna dari kurikulum merdeka itu, termasuk para kepala sekolah, kepala dinas, para pengawas, dan para guru. Dan karena itu, menurut pendapat saya, relevansi dari buku seperti yang ditulis oleh Pak Manto ini di situ. Kita mengisi kekosongan karena kita tiba-tiba terima saja dan laksanakan. Kita tiba-tiba mengikuti instruksi. Ya, kalau sifatnya instruksi, di manakah letaknya liberasi? Kalau komando dan perintahlah yang berlaku, di manakah kebebasan dan pembebasan itu dialami? Ini sebagai komentar awal saya. Yang kedua, saya angkat topi, bukan berarti buka topi ya, tapi salut sekaligus bangga kepada anak-anak seminari yang tadi mempresentasikan makalah mereka yang wajah-wajah intelektualnya amat tampak. Mereka tidak hanya memiliki intelektualitas, tapi dalam diri mereka kita membaca di masa yang akan datang kita akan dibantu dengan gagasan-gagasan segar dari intelektual-intelektual muda yang tadi tampil itu. Saya mengajukan tantangan. Apa peran kamar makan dalam edukasi dan formasi sebagai salah satu ya potensi yang ada di seminari ini untuk membentuk seorang intelektual? Karena yang saya tahu 86 sampai dengan 92 sebagai alumni di sini, kamar makan SMP dan kamar makan SMA adalah sebuah homeschooling dalam arti tertentu. Ketua PU menyampaikan pengumuman tidak sekadar diikuti isi pengumumannya, tetapi dimulai dengan mempertanyakan kenapa sampai kegiatan itu ada, dan mulailah orang meminjam judul bukunya Pak Manto, Diskursus. Karena itu saya menantang untuk kelompok berikut, apa peran diskursus yang terjadi di meja makan atau di kamar makan itu? Lalu dibuatkanlah komparasi. Kenapa SMA kalau makan selalu lewat dari jam, sementara SMP selalu mendahului jam? Mungkin karena diskursusnya berbeda. Di SMP lebih berfokus pada enak atau tidak di leher. Sedangkan di SMA, apakah makanan dan minuman bisa menjadi pengiring diskusi yang sedang hangat?
istimewa para siswa dan siswi, ada konsep dari Ivan Illich tadi. Schooling harus dilakukan, the schooling. Itu memang perlu mangar sekolah sudah. Sebetulnya konteks lahirnya the schooling itu adalah kegelisahan seorang rohaniwan. Jangan lupa ya, Ivan Illich itu seorang romo yang pernah diekskomunikasi justru karena gagasannya yang anarkis. Walaupun zaman kemudian menyanjung dan mengagung-agungkan dia adalah seorang nabi yang mendahului zamannya. Ketika bapak dan ibu menggunakan platform mereka mengajar, dulu Ivan Illich sudah bilang, tidak perlu ke sekolah itu mengajar, tidak perlu sekolah itu belajar, tapi dari rumah, dari tempatmu berada, Anda bisa berkomunikasi dengan demet laut, demet sari. Kenapa? Era kita adalah era digital. Orang Manggarai tahu demet toh? Demet itu selalunya pakai jaringan. Nah itu yang saya bilang, kalau dalam istilah international digital era, bahkan di Manggarai sudah mendahului zaman juga. Oh ngasal zaman demet. Entah pakai bongo, pakai kelinci, pakai apa. Istinya kita menggunakan digitalisasi. Ya, salah seorang penulis buku Homo Digitalis menjelaskan dengan amat baik bahwa sebetulnya dengan jari-jari kita mengumumkan kepada dunia siapa kita. Jadi kalau misalnya Anda terjebak dalam hutang online, digitalisasi dirimu, terbaca juga bahwa itulah dirimu yang salah menggunakan jari. Kamu kirim lagi 5 juta, nanti muncul 50 juta. Memori, mimpi apa kok? Pertanyaannya sederhana, adakah malaikat yang ada di dunia ini? Tidak ada. Semua kita adalah manusia berdaging yang berpotensi menjadi penjahat-penjahat. Saya, Pak Manto, Romo Preses, dalam diri kita ini ada unsur kesalahan, ada unsur kepenjahatan. Nah, membenarkan apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa memang ada di dalam diri kita ini kecenderungan untuk membunuh. Tidak harus menggunakan pisau dan sabit. Kata-kata bisa membunuh. Verbal bullying. Apa yang disajikan oleh penulis buku tadi sebetulnya membantu saya untuk tidak membedah lebih lanjut, karena beliau sendiri telah membongkar muatannya. Ibarat sebuah mobil yang berisi karung-karung, ada 10 karung atas nama, ada filsuf, ada psikolog, ya bahkan ada praktisi dalam dunia pendidikan. Karena itu kalau ditanya apa isi bukunya, itu sudah sama-sama mendengar. Bagaimana bagaimana penulis ya menyajikan gagasan-gagasan di dalamnya, mungkin itu yang perlu saya memberikan tambahan. Dan kalau kita menentukan pertanyaan mengapa, penulis juga sudah memberikan alasan. Ya, salah satunya yang saya garis bawahi bahwa kita menerima kurikulum merdeka sama seperti telan bulan-bulan. Oleh karena itu kita perlu panduan, yaitu gagasan-gagasan kritis yang dapat kita timba dari mata air intelektualitas dari guru dari segala guru, yaitu Socrates. Karena itu setelah saya membaca secara keseluruhan dalam perjalanan tadi, saya menyampaikan kepada penulisnya, seharusnya kalau dikomposisikan tulisan-tulisan ini, Socrates harus menjadi penulis, harus menjadi mata air dari segala mata air yang bernama pendidikan. Mengapa? Kalau kita mengamini salah seorang filsuf yang pernah menulis begini, sesudah Socrates yang terjadi adalah catatan-catatan kaki. Tidak berniat untuk mengecilkan buku yang setebal hampir 600 halaman ini. Apalagi tadi sudah disinggung oleh rekannya bahwa hampir setengahnya itu daftar pustakanya. Ini juga membuktikan bahwa ini banyak juga catatan kaki. Nah, seminari, sekolah
dan jangan lupa diri kita sendiri adalah bidan bagi kita sendiri. Konsep mayutike teknik, kalau saya boleh padankan dengan satu kata dalam bahasa Indonesia, adalah pembidanan. Institusi pendidikan adalah bidan yang melahirkan alumni-alumni yang berbobot. Namun sama seperti seorang ibu hamil yang sakit melahirkan alumni-alumni yang berbobot, institusi juga harus menderita sakit. Formatur entah frakter atau romo di SMP dan di SMA, kalau dibuat perbandingan beban psikologisnya Romo Felix, mungkin yang di SMA lebih ringan daripada yang di SMP. Karena baru satu langkah lewat satu kelas, ribut lagi kelas itu. Sementara kelas yang dituju mau ditertibkan, kelas yang sudah ditertibkan ribut lagi. Karena itu, ya sedikit sharing, pengalaman saya menjadi formator seminar itu, salah satu penderitaannya justru dalam hal seperti ini. Jadi jangan kamu sangka guru dan pembina seminari itu penguasa. Mereka adalah hamba-hamba yang berjubah menteret. Karena mengikuti kata-kata Bunda Mariato, aku ini hamba Tuhan. Jadi menjadi formator, menjadi edukator di seminari, boleh kita sebut sebagai menjadi servus, menjadi pelayan, menjadi hamba dengan tekanan dan beban psikologisnya. Tapi pada waktu kalian didampingi, dibina, diarahkan di sini, Anda pasti rengus, jahat sekali pembina ini, kejam sekali pembina ini. Tapi ada waktunya nanti Anda bersyukur bahwa ada Romo Ardus, ada Romo Felix, ada Romo Preses di seminari ini. Demikian juga di sekolah-sekolah yang menjadi sekolah-sekolah mitra. Di mata kalian ada ibu yang galak, tapi ada juga ibu yang kalem. Ada ibu yang memanas-manasi, tapi ada juga ibu yang meneduh-neduhkan. Nah, itu adalah warna-warni kehadiran guru sebagai bidan untuk melahirkan generasi muda. Karena itu sekolah dapat dimengerti atau konsep pendidikan itu dapat dipadankan dengan konsep pembidanan. Tapi saya katakan tadi, bidan yang pertama dan terutama bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan romo presis, bukan formator. Dirimu sendiri harus menjadi bidan bagi dirimu sendiri. Kalau Anda ingin lahir sebagai seorang intelektual, jangan tunggu dikontrol oleh pembina. Jangan tunggu materi-materi disajikan oleh gurumu di sekolah. Perpustakaan, bahkan meja makan dan kebun-kebun kita ini menjadi ranah dan kesempatan untuk beredukasi dan memformasi diri kita. Makanya tadi saya menantang, apakah pengetahuan atau jati diri seorang seminaris di seminari ini lebih banyak dibentuk di kelas-kelas atau justru dibentuk di ruang-ruang di luar kelas, ya, entah di kamar makan atau di ruang-ruang konferensi seperti di aula ini pada saat kalian mengikuti konferensi mingguan atau bulanan, mungkin juga rekoleksi yang kalian ikuti. Yang kedua, karena Sokrates ini adalah guru-gurunya, maka saya coba membantu menawarkan cara pembacaan yang saya sebut cara pembacaan dengan paradigma kebahasaan. Kebetulan di sini ada Romo Preses, ada Romo Ardus yang berlatar ilmu bahasa seperti saya. Tulisan, percakapan, perbincangan adalah wacana, language in use. Tetapi in language there is discourse. Di dalam bahasa itu, di dalam penggunaan bahasa itu ada juga hal yang dibicarakan. Karena itu dalam konsep tentang wacana, wacana tidak hanya dimengerti sebagai penggunaan bahasa, tapi juga apa yang diperbincangkan melalui bahasa. Itu supaya kita sama-sama mengerti. Diskursus tadi Bapak Moderator sudah mengatakan membuat kita panas dan mungkin
kita punya dahi mengkerut. Nah, sekarang kita sama-sama bisa menemukan bahwa diskursus itu adalah kata Latin untuk diskurs dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Sanskerta kemudian di Indonesia kan menjadi wacana dalam dua arti. Yang pertama, ketika kita menggunakan bahasa, penggunaan bahasa itu ada dalam satu konteks, ada penggunanya, ada mitra bicaranya, dan seterusnya, ada kepentingan dan tujuannya. Tetapi apa yang diperbincangkan itu juga dapat kita sebut sebagai wacana. Ya, orang yang pernah belajar atau pernah menemukan nama Foucault itu salah satu orang yang menggunakan pengertian wacana dalam arti yang kedua. Ya. Sebagai suatu diskursus, ya, seluruh tulisan yang ada di dalam ini berbicara tentang pendidikan, bertolak dari para pemikir, para filsuf, para psikolog yang berbicara tentang pendidikan. Karena itu saya coba memetakannya, ya, memetakan berdasarkan karakteristik tulisan. Ya. Yang pertama, saya mengelompokkan Habermas dan Edmund Husserl dengan Emmanuel Levinas, karena memang traktat mereka itu traktat filsafat. Jadi mahasiswa-mahasiswi di Lederer atau mungkin saudara-saudari kita SMP SMA yang berminat filsafat bisa membaca di perpustakaan buku-buku dari tokoh-tokoh seperti Habermas, seperti Husserl, seperti Levinas. Yang kedua saya kelompokkan adalah kelompok penggagas-penggagas pedagogi. Nama yang pertama yang harus kita sebut adalah Lev Vygotsky. Kita bicara di sekolah-sekolah ngomong tentang konstruktivisme, tadi disebut zona proksimal, itu bicara tentang Lev Vygotsky ini. Tapi sebetulnya Lev Vygotsky ini sebagai filsuf psikolog menghadirkan tandingan semacam kritik terhadap pendahulunya, yakni Piaget, Jean Piaget. Karena dominasi konstruksi berpikir pada kognitif yang dirumuskan atau fase-fase pengembangan kognitif yang dirumuskan oleh Jean Piaget, Lev Vygotsky melihat ada celah lain. Seseorang tidak mampu berpikir seorang diri kalau kita tidak melibatkan sekutu. Untuk kita ketahui secara semantik, proksimal itu dari kata proksi, dapat berarti sekutu, dapat berarti orang dekat. Sekarang ini lagi tegang panas perang antara Israel, ya, Lebanon, Hamas, Houthi, Iran, itu disebut proksi Iran. Nah, dalam arti itu proksi berarti sekutu. Yang kedua, kalau dimaknai sebagai orang, maka proksi itu kita maknai sebagai orang dekat. Dan yang ketiga, proksimal kalau dikaitkan dengan zonanya, maka kita dapat padankan sebagai daerah terdekat atau zona terdekat. Yang lain sama sekali dengan kebijakan zonasi sejak Menteri Anies kemudian dipelihara oleh Menteri Nadiem. Baik, apa kira-kira implementasi di era Merdeka Belajar ini? Seorang guru harus menjadi orang dekat, bukan orang yang menakutkan murid-murid. Kalau formator menjadi orang-orang yang ditakuti, maka dia gagal menjadi proksi bagi peserta didik. Dia gagal menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi orang-orang karib dengan peserta didiknya. Nah, karena itu, menurut pendapat saya, gagasan Piaget di sini kita amini, karena dia mengatakan jangan hanya gas, tapi juga pakai rem. Dia katakan teaching at right level, bahwa kita harus mengajarkan pada level yang benar. Jangan mengajarkan materi SMA di TK atau di PAUD. Jangan mengajarkan materi di perguruan tinggi di SMP, karena level yang berbeda. Nah, itu kurang lebih bagaimana kita melihat secara timbal balik kontribusi dari dua filsuf sekaligus psikolog pendidikan ini. Ya, kekurangan yang ada pada
PAC diisi oleh Lev Vygotsky. Lalu yang ketiga, saya harus menyebut nama berikutnya yang seringkali diidentikan dengan Pak Manto ini, Paulo Freire. Alasannya sederhana, karena dia memadukan antara liberasi dan soteriologi. Konteks kelahiran pedagogi pembebasan dari Paulo Freire adalah gerakan teologi pembebasan di Amerika Latin. Maka pendidikan, yang mohon maaf, pada zaman itu garda terdepannya adalah gereja. Dia tidak hanya melakukan liberasi, tapi juga penyelamatan. Ya. Ada penebusan, ada pembebasan bagi para peserta didik. Nah, sebetulnya kalau tiga orang ini dikait-kaitkan, maka pemikir-pemikir yang terakhir tadi boleh kita sebut catatan kaki berikutnya. Satu, asesmen formatif dan scaffolding dari siapa tadi namanya? Dari Jerry Brunner itu. Ya. Sebetulnya konsep tentang menjadi sekutu, menjadi teman itu tujuannya supaya peserta didik itu semakin maju. Scaffolding itu sama seperti steller. Jadi misalnya besok-besok ada renovasi kita punya aula ini, supaya tukang-tukang itu bisa naik itu perlu ada stellernya. Bertakik-takik, kalau kita naik kelapa itu ada betok-betoknya, takik-takik. Nah, scaffolding itu ibarat itu. Jadi sebelum orang petik kelapa, dia harus menakiki dulu dari tangga ke tangga, dari steller ke steller, supaya tujuannya tercapai. Ya, makanya saya katakan kalau mau dikomposisikan lebih lanjut buku ini mestinya dari hulu hingga hilir. Mungkin yang pertama itu Socrates, lalu kemudian ada filsuf Habermas, ada Edmund Husserl, ada Levinas. Itu saran saya bagi penulisnya. Karena memang ini riwayat tulisannya ini adalah riwayat tulisan artikel book chapter yang tersebar di berbagai buku. Dan ketika saya dalam perjalanan tadi membincangkan ini, penulisnya mengatakan, siapkah ya? Nanti saya akan susun seperti itu. Jadi terang bagi kita sekarang kalau kita mau membaca buku ini secara keseluruhan, bahwa hulu mata air peradaban tentang pendidikan itu ada pada Socrates. Lalu kemudian daripadanya muncul pemikiran para filsuf abad 20, ada Habermas, ada Husserl, ada Levinas. Lalu kemudian yang lebih spesifik berbicara tentang pedagogi dan psikologi pendidikan itu, maka kita menempatkan Freire, Vygotsky, dan PAC. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang kecakapan abad 21, maka gagasan-gagasan dari teman-teman itu bisa diposisikan seperti itu. Itu dari strukturasi bukunya. Lalu yang kedua, yang pertama saya sedikit berkomentar tentang banyaknya halaman. Saya harus jujur mengatakan bahwa buku ini sangat memberi beban. Pertama, kalau taruh di dalam tas ditimbang, kiloannya pasti lebih atau gramnya lebih, karena tebalnya halaman. Sementara batas kita untuk membaca itu ya boleh dibilang ada hitungan menitnya ya. Untung saja buku ini adalah kumpulan tulisan. Mungkin kalau kita bikin kontrak minggu ini satu artikel atau satu bab, minggu berikut satu bab. Kalau kita benar-benar tertarik. Yang kedua adalah beban dari pesona judulnya. Ya. Untuk orang-orang yang latar belakang filsafat, teologi, woi, bukunya Pak Manto ini memikat, menarik. Bagikan, mohon maaf, tidak bias-bias gender amat itu, bagikan gadis cantik yang molek, atau bagikan pemuda gagah yang memesonakan hati. Itu berdasarkan judulnya. Nah, karena itu saya tadi dalam perjalanan mengatakan begini, ketika saya membaca judul mungkin sama seperti Romo Preses juga, mungkin ini adalah opus magnum, karya intelektual seorang Manto Panitaka. Namun setelah saya membacanya di dalamnya, oh ternyata Pak Manto ini membantu kita. Membantunya begini, dia punya tulisan itu tersebar kemana-mana, supaya kita bisa menangkap apa kira-kira benang merah dari tulisan-tulisannya, maka dia menyatu padukannya ke dalam sebuah tulisan. Karena itu dalam rangka pengayaan wawasan, pembekalan teoretik bagi rekan-rekan guru, pengawas, praktisi pendidikan, kita sangat terbantu dengan upaya dari Pak Manto ini, sehingga kita ada semacam gizi intelektual yang perlu kita asupi yang benar sesuai dengan sumbernya. Yang kedua,
Disitulah kita membaca seorang penulis. Writing says someone's biography. Saya ulangi. Writing says someone's biography. Bahwa tulisan itu mengatakan tentang riwayat seseorang. Nah, tadi saya mengatakan kalau teman-teman mungkin pernah menjadi mahasiswanya Pak Manto, pernah membaca buku tentang dialektika, maka saya mengatakan buku ini boleh disebut dialektika jilid 2. Kita ingat slide terakhir dari Pak Manto tadi bertuliskan dialektika. Jadi bagi Pak Manto dalam pembacaan saya, tidak cukup dia memiliki teori, tidak cukup dia memiliki wawasan-wawasan baru, tapi bagaimana dia harus menghadirkan semacam antitesis. Dan lebih daripada itu, dia tidak sekadar membuat sintesis, tetapi bagaimana dia melakukan implementasi. Saya senang tadi ada satu peserta seminar itu bertanya tentang, oke, kalau hasil penelitiannya begitu, apa implementasinya? Pak Manto, saya dan teman-teman banyak tahu tentang filsuf, tapi bagaimana mengimplementasikan pemikiran para filsuf ini? Saya berpikir disitulah yang harus kita angkat topik kepada Pak Manto ini. Dia kreatif, bagaimana mengimplementasikan gagasan Levinas dalam pendidikan, bagaimana dia mengimplementasikan gagasan fenomenologi dalam pendidikan. Kurang lebih itu saya lihat hal-hal yang positif. Karena itu fungsi yang ketiga dari fungsi komunikatif dari bahasa itu adalah komisi. Ya, ada semacam janji melalui buku ini. Janji apa? Kalau Anda baca, Anda pasti terbabaskan. Nah, yang terakhir ini saya mengambil bagian dalam tim marketing dari bukunya Pak Manto. Terima kasih. Karena memang begini Bapak dan Ibu, tradisi launching itu tradisi bisnis. Ya, di Gramedia, di Canisius, Mijan Bandung, memang ada divisi yang menangani bidang ini. Buku tidak sekadar dicetak, diterbitkan, tapi bagaimana itu diluncurkan, mengundang publik, mengundang banyak orang, lalu kemudian mengundang pakar untuk membedah, supaya dari bedahan itu orang bisa tahu, oh, kelebihan buku ini, keunggulan buku seperti ini, tapi kekurangannya seperti ini. Dengan demikian publik juga dibantu, dituntun apakah membeli atau tidak membeli buku. Tapi saya jamin bukunya Pak Manto ini pasti membawaskan para pengawas, pasti membawaskan para guru penggerak, dan apalagi generasi muda, SMP, SMA Mitra, dan anak-anak seminari. Kalian adalah generasi intelektual yang kami tunggu. Mau menjadi intelektual? Baca Habermas, baca Freire, baca Brunner, baca Vygotsky, baca Kierkegaard, dan macam-macam. 10 orang tadi. Siap? Gunakan kesempatan belajar bukan hanya di kelas, perpustakaan, di ruang manapun, bahkan di bawah pohon-pohon, sambil melakukan cakaran kapan saya petik itu mangga, Anda bisa belajar. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan.